Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohit Hasibuan, NIM 1803060010 dari program studi peternakan Universitas Sumatera Utara. Nah teman-teman, ini merupakan video kedua di channel YouTube saya. Pada video pertama kemarin tuh saya menjelaskan mengenai anatomi eksternal dan internal pada ternak unggas. Dan pada video yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan struktur pada jenis tubuh. Ini merupakan tugas dari praktikum produksi ternak unggas yang dibimbing oleh ibu dosen kami, Ati Vidianasari SPT. Sekarang saya sudah mempunyai 4 jenis telur unggas. Apa aja itu? Pertama ada telur itik, yang kedua ada telur puyuh, telur yang ketiga ada telur ayam. Dan telur ayam ini ada 2 jenis. Yang pertama untuk telur ayam kampung, yang merupakan telur ketiga teman-teman. Dan telur keempat ada telur ayam juga, telur ayam ras atau telur ayam komersil. Jenis telur unggas yang saya perlihatkan tadi, saya akan menjelaskan 3 teori ataupun 3 cakupan bahasan. Yang pertama mengenai kandungan nutrisi dari masing-masing telur. Yang kedua mengenai perbedaan dari setiap jenis telur unggas. Dan yang terakhir itu mengenai struktur dalam dan struktur luar dari keempat jenis telur tadi. Apa aja sih pembahasannya? Tonton terus ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian pembahasan. Pada bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai kandungan nutrisi dari masing-masing telur. Nah, jadi telur itik. Jadi kandungan nutrisi dari telur itik itu sendiri ada protein sebesar 13,7%, kemudian ada lemak sebesar 14,7%, kemudian ada karbohidrat sebesar 1,2%, ada kandungan bahan kering sebesar 30,3%, dan ini nih kandungan air yang paling tinggi 29,7%. Telur yang kedua ada telur puyuh. Untuk telur puyuh sendiri, kandungan nutrisinya yaitu protein sebesar 13,1%, kemudian ada lemak sebesar 11,1%, ada karbohidrat sebesar 1%, kadar air 73,7%. Dari semua telur itu memang kadar air paling tinggi kawan-kawan, dan ada terakhir kadar abu sebesar 1,1%. Ini telur yang ketiga kawan-kawan. Telur yang ketiga ini merupakan telur ayam kampung dengan kandungan nutrisi protein sebesar 12,49 gram, lemak sebesar 16,42 gram, ada karbohidrat sebesar 1,22 gram, dan ada energi sebesar 1,49 kilokalori. Dan ini merupakan telur yang terakhir, telur ayam komersil dengan kandungan nutrisi yaitu protein sebesar 12,8 gram, lemak sebesar 11,5 gram, ada karbohidrat sebesar 0,7 gram, kemudian ada kalsium sebesar 54,0 gram, ada kalori 148 kilokalori, kemudian ada fosfor sebesar 180 mg, dan kandungan air yang tinggi 74 mg. Adapun perbedaan dari telur-telur ini, yang pertama dari segi nutrisi kawan-kawan. Dari segi nutrisi, telur ini mempunyai protein yang tinggi, namun protein yang paling tinggi dari semua telur ini yaitu dikandung oleh itik, kemudian puyuh, dan terakhir ada ayam. Kemudian dari segi lemak, puyuh tetap paling rendah, sedangkan itik itu tetap tertinggi dari segi lemak. Itu kandungan nutrisi yang paling menonjol. Yang kedua itu dari segi berat telur. Untuk berat ini kita tahu sendiri, dari segi ukurannya saja sudah nampak, yaitu yang paling berat itu ada telur itik. Untuk berat rata-rata dari telur ini, yang pertamanya itu itik 55-75 gram, kemudian ada ayam yang rata-ratanya itu 50-65 gram, dan puyuh itu 8-10 gram. Sesuai dengan ukurannya paling kecil, ya dia paling ringan. Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai warna. Untuk warna sendiri kita ketahui pasti berbeda semua. Dari telur itik ini warnanya ada 2 jenis, ada yang warna biru kehijauan, dan ada warna putih. Ini warna putihnya. Kemudian untuk telur ayam komersil itu biasanya berwarna coklat, ada juga berwarna putih. Kemudian telur ayam kampung biasanya itu warna putih, tapi ini ada warna putih kekuningan sedikit. Dan terakhir telur puyuh ini warna krem, dan biasanya ada totol-totol warna hitam. Perbedaan selanjutnya yaitu pada kerabang telur, di mana telur itik itu mempunyai kerabang yang lebih tebal dibanding telur yang lain. Kemudian
kedua itu ada telur ayam yang lebih tebal, dan terakhir ada telur puyuh. Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai warna yolk atau warna kuning telur, di mana warna kuning telur itu sendiri dipengaruhi oleh karotenoid ataupun pigmen yang namanya xanthophyll. Jadi semakin banyak pigmen xanthophyll itu dalam kuning telur, maka kuning telur itu akan lebih mendekati kepada warna kejinggaan. Ya, mengenai perbedaan dari keempat jenis telur ini, dan pembahasan yang ketiga ini yang lebih seru, yaitu kita akan menjelaskan bagaimana sih struktur dari keempat telur ini, dan kita akan memecahkan keempat telur ini di mana. Kawan-kawan, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai struktur telur. Sebenarnya untuk struktur telur sendiri ada 3 bagian intinya, ataupun tiga struktur yang paling penting, yaitu yang pertama bagian kerabangnya, yang kedua bagian albumen atau putih telur, dan yang terakhir ada yolk atau kuning telur. Nah, sekarang kita mulai dari kerabang. Untuk kerabang telur itu sendiri ada 4 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan cuticula, yaitu lapisan terluar. Kemudian ada lapisan bunga karang ataupun lapisan yang di bawah dari cuticula. Lapisan ketiga ada lapisan mamalia, dan lapisan yang paling dalam yaitu lapisan membran. Sekarang mengenai struktur ataupun bagian dalam dari telur unggas. Ini merupakan telur unggas jenis itik. Nah, bagian-bagiannya yaitu yang bagian encer atau dari encer yang dari albumen ini namanya tin albumen. Bagian encer. Kemudian yang kental ini namanya chip albumen. Yang lebih kental daripada tin albumen. Kemudian ada yolk atau kuning telur. Di tengah-tengah yolk ini ada namanya germinal disk. Tidak begitu terlihat. Kemudian ada namanya galaja, bagian warna putih di sini. Kemudian pinggiran dari albumen ini itu namanya petalin. Nah, kita berpindah ke telur yang kedua, yaitu telur ayam kampung. Ini bagian tin albumennya ataupun albumen yang encernya, yang kentalnya atau thick albumen. Yang ini kuning telurnya, ya saudara, atau yolk. Ini ada germinal disk atau embrio. Kemudian ini bagian galaja, dan pinggiran ini namanya petalin. Teman-teman, terima kasih untuk waktunya udah menonton video saya yang kedua ini. Mungkin akan ada video selanjutnya, dan semoga video-video saya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.